Revisi NIM 20102210058. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur kelas 7 semester 2. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. Mengidentifikasi ciri teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.4. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar ini mengacu pada buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. Nah, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba diperhatikan. Gambar ini alat musik tradisional apa ya? Betul sekali. Angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Memainkan alat musik tradisional angklung tentunya menggunakan prosedur. Mari kita simak. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Langkah kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Langkah ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Langkah keempat, pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan ke kiri dan ke kanan. Langkah kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering. Langkah yang terakhir, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Itulah langkah-langkah memainkan angklung. Di masa pandemi ini, kalian diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, pasti kalian pernah kan mencuci tangan? Coba, kira-kira sudah baik dan benar belum ya? Ada 5 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan menggunakan air bersih yang mengalir. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Dari kedua contoh teks tersebut, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari sisi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar.
Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara memainkan gitar, cara menggunakan alat berat, dan lain-lain. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat bahan, cara, dan langkah. Contohnya, membuat kue bolu, cara membuat layang-layang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara menari dan cara bernyanyi. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah, bersifat informatif, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif, kalimat yang digunakan jelas, singkat, dan logis, terdapat langkah-langkah yang berkelanjutan disertai dengan penjelasan, dan yang terakhir, bersifat universal. Baik, itulah pembahasan mengenai teks prosedur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.